Saudara-saudara jemaat Tuhan, Gemim Bukit Moria Winangun. Dalam rangkaian kita masih memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gereja Masih Injili di Minahasa. Maka saat ini dalam kebersamaan, dalam persekutuan ibadah di jemaat, tetapi dilaksanakan di rumah masing-masing, kita akan mengagungkan, memuliakan Dia. Hari ini Gereja Masih Injili di Minahasa bersyukur memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, hai mari sembah. Marilah dengan sikap berdoa kita tabiskan ibadah ini. Ibadah keluarga dalam rangka syukur hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim ditabiskan dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kasih dari Tuhan Allah Bapa dan dalam Yesus Kristus, Sang Guru Agung bagi kita semua. Amin. Kita sambut dengan menyanyi, mari kita puji Allah. Saudara-saudara kekasih, disilakan duduk. Dan marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam ucapan syukur di sukacita perkenananmu sebagai Gereja Masih Injili di Minahasa, secara khusus Jemaat Bukit Moria Winangun, kami menaikkan puji syukur perkenanan Tuhan boleh merayakan 189 Pekabaran Injil dan Pendidikan. Dalam perjalanan waktu yang panjang ini, banyak hal yang telah kami rasakan nikmati, baik dalam persekutuan kesaksian tetapi pelayanan kasih. Namun di atas semuanya kami sadar bahwa ada hal-hal yang kami lakukan dalam hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu memohon, ampunkan kami akan kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan dalam hidup ini. Dan biarlah kami semua dibaharui dalam kasih dan selamat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudaraku, dengarkanlah berita anugerah Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Yohanes 3 ayat 16. Kita sambut berita anugerah Allah dengan mengangkat pujian agunglah kasih Allah. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Adakah dapat dirangkum ketika pun bergapaian? Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelang. Ia mencari yang sesat, diampuninya. Kasih agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh kemuliaan, dijunjung umatnya. Sebagai orang percaya, kita mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah dalam kekuasaan Tuhan Allah. Maka kita pun harus mengakui bahwa Tuhanlah yang selalu hadir dan berkarya melalui kegiatan pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim di tanah Minahasa demi terwujudnya umat yang takut akan Tuhan. Nah, kita akan dengarkan seorang anak akan membacakan Amsal 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Marilah kita memuji-muji Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, yang telah memperkenankan kita memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-189 pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan,
Kami tahu bimbingan dan arahan adalah bagian hidup yang selalu menjadi bagian kami. Supaya perjalanan kami ini tidak akan terantuk. Karena ada firman yang menuntun, mengingatkan, meneguhkan kami. Dan saatnya kami hendak membaca, mendengar untuk merenungkan firman. Berkatilah kami semua baik jemaat-Mu tetapi hamba-Mu ini. Supaya apapun yang kami hendak baca, dengar dan renungkan bersama. Benar kami pahami karena curahan Roh Kudus yang menuntun. Demi Kristus Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian bacaan kita pada saat ini, tetap kita mengambil bagian bacaan dalam kitab Ibrani, pasal yang kedua, ayat 1 sampai 4. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikianlah firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, puji Tuhan kalau kita diperkenankan oleh Dia merayakan, memperingati ke-189 pekabaran Injil dan pendidikan masuk di tanah Minahasa. Semua terjadi bukan karena hebat dan kuatnya kita. Semua ini karena berkat dan anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang adalah kepala gereja itu sendiri. Nah, untuk mensyukuri ini kita belajar dari firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara, hal pertama yang selalu harus kita ingat, bahwa ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Dia mengaruniakan kita melebihi dari semua ciptaannya yang lain. Artinya manusia ditempatkan, diciptakan begitu baik. Dan karena itu manusia atau orang yang percaya kepada Tuhan harus mengingat bahwa Tuhan menciptakan kita, menyatakan apa yang baik bagi kita. Karena itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum. Hukum yang pertama dan yang utama. Jadi ketetapan, aturan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Kita lihat ayat 1 bagian bacaan kita tadi ada ungkapan yang berkata, karena itu harus lebih teliti. Ini kenapa harus disampaikan demikian? Berarti kalau melihat ke belakang,
ketika pekabaran Injil atau berita selamat itu disampaikan, berarti ada hal-hal yang terjadi di mana ketidaktelitian dilakukan oleh orang-orang yang mendengarkan berita. Karena itu disampaikan. Karena itu harus lebih teliti. Harus. Sesuatu kata perintah. Umat Tuhan diinginkan supaya harus lebih teliti. Teliti berarti bernalar. Berpikir baik-baik. Segenap akal budi itu yang disampaikan tadi, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi. Bukan segala sesuatu yang didengar pokoknya sedengar. Tetapi Tuhan mengaruniakan kita akal budi. Hikmat, kemampuan, meneliti apa yang baik. Menyaring segala sesuatu yang didengar. Supaya orang paham apa maksud dari pemberitaan ini. Apa maksud yang disampaikan dengan hal ini. Saudara-saudaraku yang kekasih. Bahkan kita juga pasti ingat bagaimana ungkapan Rasul Paulus yang mengatakan bagaimana umat Tuhan akan melakukan segala sesuatu kalau mereka tidak mendengar. Bagaimana umat Tuhan akan mendengar kalau tidak ada yang akan memberitakan atau menyampaikan kepada mereka. Jadi ada sangkut paut. Orang mau backing bagaimana, orang tidak tahu dari mana. Orang tahu dari mana tentang hal itu, yaitu lewat pemberitaan. Nah ini juga yang dilakukan oleh NSG, Nederlands Zendeling Genootschap, mengutus Riedel dan Schwartz. Orang bisa membayangkan ke belakang. Ini Riedel dan Schwartz dari negara Eropa, dari negara maju. Diutus untuk datang di satu daerah, satu negara, bahkan satu daerah yang pada waktu itu mereka belum tahu apa-apa. Jauh dari kehidupan yang ada dari segala keramaian. Bayangkan, ini orang Eropa datang di tanah Minahasa. Orang-orang masih tinggal di hutan. Mungkin sampai baca belum tahu, ya jelas. Belum diajarkan. Segala sesuatu mereka belum tahu. Tapi Riedel dan Schwartz, mereka memberi diri. Datang di tanah Minahasa untuk memberitakan. Seperti tadi yang dikatakan. Nanti orang mau tahu dari mana kalau tidak ada orang beritakan. Orang mau backing apa kalau tidak ada berita itu. Dan Riedel Schwartz diutus. Datang di tanah Minahasa memberitakan tentang Injil. Tentang kabar baik. Tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat itu. Sehingga orang mengerti. Yang pada akhirnya orang tahu. Oh ini tuh Tuhan Yesus. Ini dia juru selamat. Yang patut dipuji, yang patut diagungkan, yang patut dimuliakan. Lewat ajaran. Lewat penginjilan yang dilakukan oleh Riedel dan Schwartz. Saudara-saudara, hal kedua. Tadi hal pertama adalah harus teliti dalam mendengar. Hal kedua, yaitu di ayat yang keempat. Allah meneguhkan kesaksian mereka. Artinya penginjilan, pemberitaan ini adalah benar-benar. Karena Tuhan Allah yang meneguhkan. Mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan. Jadi kerja dan pelayanan penginjilan ini adalah bagian dari perintah Allah. Bahkan kita ingat, Injil Matius, Yesus Kristus langsung menyampaikan kepada murid-muridnya. Dalam Matius 28 ayat 19a berkata, karena itu
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perintah Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Inilah bagian dari berita, kabar, Injil. Yang orang boleh nikmati sampai saat ini. Berkat anugerah Allah. Lewat gerejanya ini. Dan melalui penginjilan dari Riedel dan Schwartz. Yang boleh datang. Nah, buah-buah penginjilan. Buah-buah berita, sukacita. Orang nikmati sampai saat ini. Apa terlebih orang sebagai warga gereja Gemim. Secara khusus Bukit Moria, Binangun. Baru juga merayakan hari ulang tahun ke-36. Buah-buah dari penginjilan yang dilakukan. Dan apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita tahu, tentu harus kita lanjutkan dalam kehidupan ini. Bukan cuma persoalan yang penting so dengar. Oh, itu tuh berita Injil. Percaya kepada Yesus. Tetapi apa makna? Apa refleksinya dalam kehidupan ini? Yaitu melakukan dalam hidup tentang arti Injil. Injil adalah kabar baik. Berarti untuk mendatangkan sukacita. Mendatangkan damai sejahtera dalam hidup. Termasuk kita. Kalaupun saat ini kita masih berada dalam pandemi COVID-19. Apa arti Injil itu? Yaitu untuk membawa sukacita. Sekalipun dalam gumul, tetaplah bersukacita. Tuhan dah anugerahkan orang ini sesuatu hal yang luar biasa baik. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Berarti lakukanlah apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Tetapi ingat, apapun yang berita yang ada, segala berita, termasuk ketika dalam pandemi COVID-19 ini, ada begitu banyak berita yang menyampaikan tentang apa yang berhubungan dengan virus corona ini. Kalau kita tidak teliti, seperti firman Tuhan tadi katakan, harus teliti. Kalau kita tidak teliti akan lebih menakutkan kita. Tetapi kalau orang teliti, mana tuh berita betul? Memberitakan tentang hal-hal yang baik atau tidak? Apakah itu menambah ketakutan kepada kita? Atau memberikan sukacita kepada kita untuk lebih kuat? Orang harus teliti. Karena orang juga sudah ada di zaman sekarang yang orang bilang banyak hoax, berita-berita hoax. Yang pada akhirnya kalau tanpa ketelitian kita dalam mendengar, menyimak, bisa saja menjatuhkan kita. Dan yang kedua, dengan suasana ini mengingatkan kita untuk terus berusaha. Lewat penginjilan dan pendidikan yang dinikmati oleh gereja ini. Situasi apapun yang kita sementara alami, pendidikan tetap berjalan. Bukan berhenti. Kita bersyukur kita berada di era ilmu dan teknologi yang semakin maju. Kita dimudahkan oleh berbagai-bagai fasilitas komunikasi yang ada. Sama seperti ibadah ini. Secara teknologi. Kita boleh menikmati kebersamaan ini. Itu buah-buah dari pendidikan. Buah-buah dari pengetahuan. Yang dikaruniakan Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Bersyukur ada itu, tetapi ingat. Hal pertama, Pengamsal katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sehebat apapun pengetahuan yang ada, tetap orang harus datang selalu Tuhan di atas segala-galanya. Dan biarlah kita semua menikmati buah-buah penginjilan atau berita-berita Injil, pekabaran
yang sudah disampaikan melalui gereja ini. Dan juga buah-buah pendidikan yang telah dinikmati. Itu akan memberikan lebih sukacita kita untuk memuliakan Tuhan kita. Selamat bersyukur. Hari ulang tahun pekabaran Injil ke-189. Tetapkanlah, beritakan Injil lewat kehidupan kita secara pribadi, keluarga, tetapi sebagai gereja. Kita adalah para penginjil itu sendiri. Yang sudah mendengarkan tentang berita kabar baik. Dan biarlah itu kita teruskan dalam kehidupan pendidikan. Baik kita, tetapi tentu anak-anak, cucu-cucu kita. Untuk kehidupan yang lebih baik ke depan. Tuhan berkati. Amin. Dan saat ini kita akan menyatakan syukur, memberi persembahan. Mari kita memberi persembahan dengan sukacita sambil menyanyi Sekarang Bersyukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus dan dalam bimbingan Roh Kudus, kami umat-Mu yang Engkau telah selamatkan, yang kami yakin dan percaya itu benar jadi bagian hidup kami. Lewat Injil, kabar baik yang telah kami dengar. Dan kami percaya ketika kami mendengar, biarlah kami selalu dimampukan untuk melakukan itu dalam hidup kami. Gereja Masehi Injili di Minahasa boleh merayakan hari pekabaran Injil dan pendidikan ke-189. Luar biasa Tuhan membentuk gereja-Mu ini. Sehingga perjalanan waktu sampai di usia 189, banyak hal yang telah kami nikmati rasakan. Baik dalam persekutuan, dalam kesaksian, tetapi juga dalam pelayanan. Dan terlebih khusus, Jemaat Bukit Moria Winangun. Kami menikmati itu Tuhan, dalam kasih selamat yang Engkau telah anugerahkan. Dan biarlah sebagai orang percaya yang kami yakini benar apa yang Tuhan nyatakan, bahwa kami harus mengasihi dan mencintai Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Sehingga kami mampu meneliti, melihat apa yang baik, yang menjadi pertumbuhan iman kami, supaya hidup benar-benar menyenangkan hati-Mu. Diberkatilah kami semua. Kehidupan rumah tangga, keluarga jemaat-Mu ini. Baik kepala rumah tangga, sebagai imam dalam keluarga, sebagai suami, sebagai orang tua. Tuhan berkati dalam segala tanggung jawab, dalam segala pelayanan yang dilakukan. Pun demikian, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai mama. Diberkatilah segala tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan. Tetapi juga sebagai anak-anak. Kami selalu diberkati dalam tumbuh kembangnya anak-anak. Baik anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Biar Tuhan selalu memberkati. Sehingga segala kehidupan mereka dalam berkat dan anugerah.
terlebih khusus Tuhan, kami berdoa dengan berita Injil, kabar sukacita yang boleh kami terima. Biarlah meneguhkan iman kami, terlebih ketika kami juga diperhadapkan dengan gumul adanya pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami tetap ada sukacita iman, karena firman-Mu meneguhkan kami. Dalam segala keadaan dan situasi, biarlah nama Tuhan tetap dipuji, diagungkan, dan dimuliakan. Kami dianugerahkan kemampuan menyikapi segala keberadaan kehidupan ini dengan tetap melakukan segala tanggung jawab kami dengan baik. Bahkan juga kami berdoa secara khusus untuk pendidikan anak-anak kami. Mulai dari TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan perguruan tinggi. Adanya pandemi COVID-19 membuat mereka harus belajar dari rumah. Tetapi kami yakin ini adalah kesempatan yang baik bagi orang tua untuk lebih terus teliti dalam mengarahkan anak-anak kami untuk pendidikan mereka. Supaya apapun yang menjadi harapan kerinduan ke depan, benar seperti pengamsal katakan, masa depan sungguh ada dalam kasih dan selamat-Mu. Berkatilah anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Bukan cuma persoalan pendidikan secara formal, tetapi pendidikan dalam kehidupan Kristiani. Kami mampu menuntun, mengarahkan anak-anak kami. Diberkatilah kami semua Tuhan. Persekutuan Jemaat Gemim Bukit Moria Winangun. Dari kolom 1 sampai kolom 17. Para pelayan khusus Siamas Penatua, para pendeta. Tuhan berkati dalam sukacita menyampaikan berita pekabaran Injil. Yang adalah buah-buah dari pemberitaan yang disampaikan oleh Riedel dan Suars. Atas perkenanan Tuhan untuk kami nikmati sampai saat ini. Bahkan diberkatilah gereja-Mu dalam menopang segala pemberitaan dan pekabaran Injil ini, termasuk di dalamnya pendidikan yang ada. Tuhan memberkati kami. Ini kami yang bersukacita. Kami yang bersyukur atas perkenanan Tuhan juga boleh memberi persembahan. Kuduskan itu untuk memuliakan nama-Mu. Bahkan diberkatilah bangsa negara kami. Melalui pemerintah yang ada, Tuhan berkati dalam kearifan bijaksana. Sehingga dengan situasi ini mereka tetap melakukan segala sesuatu untuk kebaikan bagian dari kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan kami semua tetap dianugerahkan kemampuan untuk lebih teliti menjaga diri, menjaga kesehatan, imun tetapi iman kami. Supaya hidup benar-benar menikmati berkat-berkat-Mu. Mereka yang bergumul ya Tuhan, biarlah selalu dalam berkat anugerah. Gumul apapun yang dihadapi, biarlah Tuhan memulihkan segala keadaan. Karena hanya Engkau andalan kekuatan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri. Dan sebagai nyanyian penutup kita menyanyi Tuntun Aku Tuhan Allah. Dan
memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita kini dan selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Selamat kita merayakan HUT PI dan pendidikan GEMIM ke-189 tahun. Dan tetap ingat, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan di air yang mengalir dengan memakai sabun, dan tetap jaga kesehatan. Terlebih, andalkan Tuhan dalam hidup. Diberkatilah kita semua.